menurut madzhab Syafi'i, kalau turun mau sujud itu lutut dulu atau tangan dulu? Jawabannya, menurut fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau mau turun sujud itu lutut dulu, baru kemudian tangan. Walaupun pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah lainnya, tangan dulu baru lutut. Jika pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pendapat Imam Hanafi atau Abu Hanifah, itu lutut dulu baru tangan. Berangkat dari keterangan begini, diriwayatkan dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadaihi. Aku melihat Rasul apabila beliau sujud, beliau meletakkan dulu kedua lututnya, lalu kedua telapak tangannya. Ini kesaksian dari Wa'il radhiyallahu an. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Sebaliknya ketika Nabi bangkit dari sujud hendak berdiri, beliau mengangkat kedua tangannya dulu, baru menyusul kemudian kedua lututnya. Nah, inilah yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan An-Nasa'i dalam nomor hadis 1089 dan Sunan At-Tirmidzi nomor 268. Jadi kesaksian dari Wa'il melihat Nabi sholat. Nabi kalau mau sujud meletakkan lutut dulu baru tangan, dua telapak tangan. Sebaliknya kalau bangkit mau berdiri, Nabi itu ngangkat tangan dulu baru kemudian kedua lutut. Ini keterangannya. Adapun ada hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila sujud salah seorang di antara kalian, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Hadis ini Sunan An-Nasa'i 1091 dan Sunan At-Tirmidzi 269. Sama-sama di Sunan An-Nasa'i, sama-sama di Sunan At-Tirmidzi. Hadis yang pertama tadi kesaksian sahabat melihat Nabi sholat, turun itu lutut dulu, baru kemudian meletakkan tangan. Bangun itu ngangkat tangan dulu, baru nyusul lututnya. Ini kesaksian sahabat melihat Nabi sholat. Sedangkan hadis yang kedua bukan kesaksian sahabat, tapi sabda Nabi. Nabi berucap. Kalau tadi kan perbuatan Nabi yang disaksikan sahabat, ini ucapan Nabi. Nabi bersabda, apabila sujud salah seorang di antara kalian, hendaklah dia meletakkan tangannya dulu, baru kemudian kedua lututnya. Bingung nggak, Bu? Ya bingung lah kalau begini modelnya ya. Nah, mengapa Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat kalau mau turun sujud itu meletakkan lutut dulu baru tangan? Karena ini mengandung kemungkinan hadis yang sabda Nabi tadi. Karena di hadis yang lain, misalnya kita buka dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan bahwasanya kalau mau turun sujud itu jangan ngedabruk, jangan menderum gitu ya, seperti unta.
Artinya jangan bruk begitu, jangan seperti unta. Mengapa? Berarti kan ini berlaku atas kasus tertentu. Ada sahabat-sahabat, satu yang badannya sudah kegemukan. Karena badannya sudah kegemukan, turun sujud itu nggak normal lagi, Bu. Bisa bruk. Nah, itu maksudnya kan? Makanya kalimatnya idza sajada ahadukum. Apabila salah seorang di antara kalian sujud. Karena ada orang itu yang sudah nggak seimbang badannya. Boleh jadi karena kegemukan, boleh jadi karena asam urat, rematik, atau faktor umur lainnya kan. Sehingganya ketika dia turun sujud nggak seimbang lagi. Maka rentan sekali kalau lutut duluan, bruk. Iya, bisa retak, Bu, kalau tulangnya sudah pengapuran. Bisa bruk. Nah, kalau kondisi sudah sedemikian rupa, maka baiknya dia jangan mendahulukan lutut. Karena beresiko. Baiknya dia mendahulukan kedua tangan. Makanya Imam Syafi'i mengambil pendapat dari hadis yang pertama tadi. Dalam kondisi normal, turun sujud itu lutut duluan. Bangkit dari sujud itu tangan duluan. Itu dalam kondisi normal. Oke, saya coba praktekkan. Farel di syuting band. Sujud ya, perukuk ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ketika dia hendak turun sujud dalam kondisi normal, lutut duluan. Allahu Akbar, lutut duluan. Tidak masalah. Begini. Nah, ini kondisi normal sekali. Itu yang tertib namanya. Apa yang lebih bawah itu yang duluan nyampe lantai. Gitu. Tapi kalau dalam kondisi nggak normal, nggak bisa lutut itu. Kalau badan sudah melar, ya, udah kayak drum itu, atau kondisi tubuh udah nggak seimbang, begitu turun tuh bisa ngebanting, bruk, bisa ngebanting. Itu bisa cedera. Makanya ngedabruk seperti unta. Sedemikian rupa. Kalau sudah kondisi begitu, memang bagusnya tangan. Mengapa bagusnya tangan? Coba lebih efektif begini. Nah, begini. Ini kan sudah nggak seimbang. Tangan yang duluan. Begitu bangun dari sujud juga, jangan lutut duluan. Jangan tangan duluan, tapi lutut duluan. Ketika bangun dari sujud begini, kita ingin bangkit berdiri. Itu kalau kita lutut duluan nggak sanggup bertumpu. Kalau orang yang sudah nggak seimbang, nggak sanggup. Tapi bagi yang sudah nggak sanggup, begini caranya. Nah, begini, angkat lututnya. Nah, begini, tambahkan. Ini terutama nenek-nenek. Ya, nenek-nenek begitu, kakek-kakek. Bisa encok, Bu, kalau salah. Maka penjelasan yang paling tepat ingin saya sampaikan, benar pilihan pendapat Imam Syafi'i. Beliau mengambil hadis dari Wa'il bin Hujrin itu, bukan yang dari Abu Hurairah, yakni kalau mau turun sujud, lutut duluan, karena memang dalam kondisi normal, begini. Nah, begini. Kemudian sujud. Ketika bangun dari sujud juga begitu, duduk istirahat dulu, tangan kembali ke lantai begini, ngangkat ya, kemudian tangan ditaruh di paha. Nah, ini kondisi normal. Saya ulang lagi ya. Ketika mau turun sujud, letakkan dulu lutut begini. Kemudian sujud. Ketika hendak berdiri, duduk istirahat dulu begini. Tumak nina. Lalu beranjak berdiri, tangan kembali ke lantai. Lalu diangkat lagi, ngambil paha begini. Nah, ini normal. Tapi ibu-ibu yang sudah nggak bisa begitu, pilih opsi kedua. Turun dulukan tangan dulu, bangkit, dulukan lutut dulu. Nah, prakteknya kok kayaknya menjiwai saya ini ya. Nah, begini. Nah, begitu. Ketika bangun juga begitu. Nah, begini. Nah, paham ya? Nah, paham. Selanjutnya tadi kita mempraktekkan bangkit berdiri. Setelah sujud yang kedua itu disunnahkan duduk istirahah. Jadi memang cuman Imam Syafi'i yang mensunnahkan duduk istirahah.
duduk sebentar tumakninah, menyerupai duduk di antara dua sujud. Keterangan hadisnya begini, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia melihat Nabi. Yang melihat Nabi siapa? Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an, melihat Nabi yusalli, sedang mengerjakan salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, Nabi itu apabila ada di rakaat ganjil di salatnya, berarti rakaat pertama dan rakaat yang ketiga, lam yanhab, Nabi enggak beranjak berdiri. Beliau tidak beranjak berdiri hatta yastawiya qa'idan, sehingganya beliau duduk tumakninah terlebih dahulu. Itu namanya duduk istirahah. Minggu yang lalu saya sampaikan ya Bu ya, mengapa harus duduk istirahah, makmum istirahah, agar tidak mendahului imam bangkit berdiri itu. Jadi tetap sunnah. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 823, dan tercantum dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengomentari hadis ini. Hadis ini memuat dalil disyariatkannya duduk istirahah, duduk istirahat, yang merupakan pendapat Imam Syafi'i dan pendapat kalangan ahli hadis. Fathul Bari juz yang ketiga halaman 220.